Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam memasuki bab 1 yaitu menyayangi anak yatim. Namun sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Anak-anak, perhatikan peta konsep dalam layar. Hari ini kita akan belajar surat Al-Ma'un yang di dalamnya terdapat beberapa subtema. Mengapa kita mempelajari surah Al-Ma'un ini? Tentunya ada maksud dan tujuan. Tujuannya yaitu melafalkan dan menghafalkan surah Al-Ma'un. Yang kedua, menerapkan hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan surah Al-Ma'un serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, merancang bentuk bantuan sebagai bukti menyayangi anak yatim. Nah, sekarang Bu Guru akan mendemonstrasikan surat Al-Ma'un. Tugas kalian dengarkan dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan membahas hukum mim mati yang terdapat dalam surat Al-Ma'un. Ada 3 hukum mim mati yang akan kita pelajari. Yang pertama, ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham mutamasilain atau biasa disebut dengan idgham misli. Dan yang ketiga yaitu idhar syafawi. Dalam surah Al-Ma'un terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi. Kalian tahu apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun berhadapan dengan huruf ba, maka cara membacanya yaitu dengan suara samar antara mim dan ba pada bibir, kemudian ditahan 2 harokat seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Perhatikan contoh berikut. Tarmihim bihijaratin. Ada mim mati bertemu ba, harus dibaca samar. Alam ya'lam bi annallaha. Mim mati bertemu ba, dibaca samar. Yang kedua, kita akan membahas idgham mutamasilain atau idgham misli. Misli artinya sama, baik sifatnya maupun makhraj hurufnya. Apabila ada mim sukun berhadapan dengan huruf mim, jadi sama-sama huruf mim ya. Cara membacanya yaitu memasukkan huruf mim ke huruf mim yang kedua. Perhatikan contohnya. Alladzi at'amahum min ju'. Ada mim mati bertemu dengan mim, di sini bacanya harus gunnah ya, ditahan 2 harokat. At'amahum min ju'. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Jadi ketika huruf mim mati bertemu mim itu bacanya ditahan 2 harokat. Tidak boleh singkat menjadi amanahum min khauf, tidak boleh seperti itu. Hukum bacaan mim mati selanjutnya yaitu idhar syafawi. Ada yang sudah tahu idhar syafawi itu seperti apa? Idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Jadi disebut idhar syafawi apabila ada mim mati berhadapan dengan huruf selain mim dan ba. Jadi selain huruf mim dan ba semuanya adalah huruf idhar syafawi. Bagaimana cara membacanya? Tadi sudah dikatakan bahwa idhar artinya jelas dan syafawi artinya bibir. Maka sudah pasti cara membaca idhar syafawi yaitu dengan jelas di bibir dan di mulut tertutup tanpa dipanjang-panjangkan. Jadi bacanya harus jelas. Perhatikan contoh berikut ini.
dalam surah Al-Ma'un terdapat dalam ayat ke-5 dan ke-6. Kalian tadi sudah mendengarkan bacaan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Yang pertama, bacaan idhar syafawi contohnya alladzina hum an sholatihim sahun. Harus jelas bacanya. Tidak boleh alladzina hum an sholatihim sahun. Tidak boleh seperti itu. Contoh pada ayat ke-6, alladzina hum yura'un. Mimnya harus dibaca jelas ya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang terjemah surat Al-Ma'un. Akan dibagi dua, yaitu terjemah per kata dan terjemah per ayat. Terjemah per kata di sini adalah mufrodat yang diartikan setiap kata dalam surat Al-Ma'un. Perhatikan tabel yang ada di layar. Aro'aita, sebenarnya itu ada 3 kata ya. A itu sama dengan hal yang artinya apakah, ro'a melihat, ta itu artinya kamu, aro'aita tahukah kamu, alladzi orang yang, yukadzibu mendustakan, bidin ini juga 2 kata, bi artinya dengan, din artinya agama, fadzalika itu juga 2 kata, fa dan zalika, maka itulah, alladzi sama dengan yang atas. Selanjutnya dapat kalian pelajari yang sudah Ibu siapkan di LKPD. Kemudian, yaitu terjemah per ayat dalam surah Al-Ma'un yang ditampilkan juga dalam satu tabel, isinya terjemahan per ayat. Coba perhatikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, alladzina hum yura'un, yaitu yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Setelah membaca surat Al-Ma'un, kita akan menghubungkan hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahlin bin Sa'din radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Hadis kedua dari Ibnu Majah yang berbunyi, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Yang artinya, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah muslim adalah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan jahat. Nah, dari kandungan surat Al-Ma'un dan kedua hadis tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan terhadap anak yatim? Nah, coba perhatikan, ada beberapa yang harus kita perhatikan atau lakukan terhadap anak yatim. Yang pertama, menyayangi mereka dengan tulus, memberikan kebutuhan pokok, mengasuh dan membimbing, ini tentunya untuk yang sudah berpenghasilan ya. Yang kelima, menganggap saudara. Keenam, mengusap kepalanya penuh kasih. Dan yang ketujuh, memuliakannya dengan tidak menghardik. Tentunya bukan hanya ini ya, masih banyak perilaku yang harus kita lakukan terhadap anak yatim. Kalian bisa kembangkan dan cari sendiri untuk melakukan hal terbaik. Nah, kalian telah mempelajari penjelasan surah Al-Ma'un. Tentunya kalian telah memahami pesan indah yang terkandung dalam setiap ayatnya.
Adapun pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un antara lain, yang pertama, kita sebagai manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Sesuai dengan asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ma'un, yaitu pada zaman Rasulullah ada salah seorang yang setiap minggunya menyembelih seekor unta. Ada seorang anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun, orang yang menyembelih menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Peristiwa ini dapat kita jadikan pelajaran yang sangat berarti agar kita memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan Allah yang harus dipergunakan dengan baik. Pesan yang kedua dapat kita lihat dari gambar tadi, yaitu hendaknya kita memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga dia tidak mampu untuk mencukupi biaya untuk kehidupan sehari-hari. Pesan indah yang ketiga yaitu sebaiknya kita sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin didengar atau dilihat oleh orang lain. Jadi, kita beribadah niatnya hanya karena Allah. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Bu Guru harap kalian di rumah bisa mempraktikkan cara membaca mim mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah dan mempraktikkan bagaimana cara bersikap terhadap anak yatim. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.